Ya, mengingat besarnya kebutuhan dana pembangunan IKN yang mencapai 466 triliun rupiah hingga 2045, maka upaya menjaring investasi untuk proyek IKN pun terus dilakukan. Termasuk diantaranya membentuk Satgas Percepatan Investasi yang dikomandoi Luhut Binsar Panjaitan. Sementara itu pemirsa, juru bicara Menko Marves Jody Mahardi mengatakan pembentukan Satgas dan penunjukan Luhut sebagai pimpinannya dilakukan untuk meningkatkan koordinasi antara otorita IKN dengan kementerian atau lembaga terkait percepatan investasi di IKN. Selain membentuk Satgas khusus percepatan investasi, pemerintah juga membentuk Satgas bidang pertanahan, di mana hal itu dilakukan agar lahan yang ditawarkan kepada investor sudah clean and clear. Kejelasan tentang tanah akan membuat investor IKN bisa merumuskan rencana bisnis yang lebih tajam. Dengan demikian, ketika para calon investor berkomunikasi dengan otorita IKN, sudah ada rujukan data-data yang terbaru. Adapun pemirsa, sebanyak 209 investor dari berbagai sektor telah menyatakan minatnya berinvestasi di IKN. Dari jumlah tersebut, ada 36 investor telah meningkatkan statusnya dengan menandatangani non-disclosure agreement. Sementara itu, dalam menanti realisasi investasi di IKN, pengamat menyebut bahwa stabilitas politik Indonesia juga masuk dalam pertimbangan calon investor IKN. Dan berikut informasi selengkapnya. Realisasi investasi di Ibu Kota Nusantara sampai dengan saat ini dinilai masih cukup lamban bahkan cenderung stagnan. Hal ini pun mendapatkan sorotan dari sejumlah pihak, salah satunya pakar tata kelola Nirwono Yoga. Ia menyebut calon investor IKN masih mencermati stabilitas politik Indonesia terutama jelang tahun pemilu 2024. Ia menyatakan bahwa calon investor masih menantikan kepastian politik jelang berakhirnya masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Lebih lanjut, pakar tata kelola Nirwono Yoga juga menyayangkan dibentuknya Satgas Percepatan Investasi di IKN. Ia menilai justru hal tersebut akan membuat calon investor IKN menjadi kebingungan terhadap adanya dualisme kepengurusan investasi di IKN. Sementara itu, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono menyatakan akan mengumumkan sejumlah proyek swasta untuk pembangunan tahap pertama di IKN. Proyek-proyek tersebut merupakan realisasi investasi untuk pembangunan dari non-APBN. Dalam bulan-bulan ke depan kami akan segera mengumumkan beberapa proyek yang memang sudah matang yang akan oleh para pelaku usaha yang non pemerintah, non APBN. Ya, di situ misalnya akan ada satu rumah sakit internasional, kemudian ada juga fasilitas pendidikan dan sebagainya. Yang ini nanti akan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kami semua tim ini untuk membuat satu ekosistem. Jadi yang akan kami coba wujudkan di tahun 2024 sebagai tahap pertama dari pembangunan IKN ini adalah mewujudkan satu ekosistem yang utuh. Sebelumnya dalam rapat terbatas bersama Presiden, otorita IKN diminta untuk mempercepat proses investasi agar dapat direalisasikan sesuai dengan keinginan investor dan peraturan perundang-undangan. Untuk mempercepat proses tersebut, otorita IKN menyebut pemerintah akan membentuk unit pelayanan satu pintu yang akan menindaklanjuti kebutuhan investor di IKN. Tim Liputan IDX Channel. Ya, berbicara soal stabilitas politik, seperti kita ketahui tahun 2024 adalah tahun politik yang bertepatan dengan berakhirnya masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Atas dasar tersebut, calon investor dinilai masih wait and see, menunggu kepastian kelanjutan mega proyek ini setelah diketahuinya kepemimpinan Presiden baru di tahun 2024. Kelanjutan kepemimpinan ini menjadi alarm tersendiri bagi investor, di mana dikhawatirkan tidak ada jaminan kestabilan dan kelanjutan program tersebut. Menilai hal ini sepertinya badan otorita dan pemerintah pusat menyadari hal itu, namun enggan disampaikan secara terbuka ke publik. Oleh karena itu pemerintah harus berkomitmen penuh dengan membangun sebuah kota butik bertaraf internasional yang kelak akan ditunjukkan sebagai proposal kepada para calon investor yang mencakup kompleks pemerintahan dengan berbagai fasilitas infrastruktur pendukung lainnya. Dan berbicara soal investasi di IKN, tak lengkap rasanya jika tidak menyinggung bagaimana perkiraan dampak yang akan dihasilkan dari kehadiran IKN. Untuk itu berikut kita simak informasi mengenai Bappenas yang meyakini IKN akan memacu pemerataan ekonomi Indonesia.
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas meyakini keberadaan ibu kota negara Nusantara bisa membuat tingkat perekonomian Indonesia semakin merata. Menteri PPN sekaligus Kepala Bappenas Suarso Monoarfa menyebut keyakinan itu didasari dengan hadirnya pusat-pusat pertumbuhan baru termasuk IKN yang telah dinyatakan oleh pemerintah sebagai salah satu proyek utama dan strategis Indonesia. Percepatan pembangunan ibu kota Nusantara dan pelaksanaan pemilu pada 2024. Dalam RKP tahun 2024 akan dilanjutkan pelaksanaan major project yang memiliki peran signifikan dalam mendukung capaian prioritas nasional dengan penekanan pada 16 major project berdasarkan arah kebijakan RKP tahun 2024. Perencanaan seluruh major project itu dipertajam dengan menggunakan mekanisme clearing house untuk menjamin kemanfaatan output pembangunan bagi masyarakat, bukan hanya send tapi deliver. Pada tahun 2024 kita perlu fokus pada penuntasan dan pencapaian target sasaran pembangunan nasional yang juga dipengaruhi oleh pelaksanaan pembangunan di tingkat daerah serta kerjasama dengan para non-state actor. Sementara itu, meski meyakini IKN akan memunculkan pusat-pusat ekonomi baru, Kepala Bappenas enggan berkomentar soal anggapan rendahnya realisasi investasi di IKN. Kepala Bappenas menegaskan bahwa tugas Bappenas dalam pembangunan IKN adalah menyiapkan master plan, bukan pada percepatan realisasi investasi. Tim Liputan, IDX Channel. Percepatan realisasi investasi di IKN belum begitu masif terlihat. Padahal pemerintah telah menebar berbagai pemanis atau insentif untuk investor, seperti izin berusaha hingga puluhan tahun, pembebasan pajak penghasilan badan hingga 100%, sampai mengizinkan pekerja asing tinggal di IKN sampai 10 tahun. Terkait investasi tersebut, pemirsa, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono sebelumnya mengatakan belum ada investasi yang terrealisasi di IKN, di mana salah satu penyebab investasi di IKN belum terrealisasi adalah persoalan teknis untuk pembelian tanah. Sementara itu, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia berdalih, investasi untuk pembangunan IKN akan mulai masuk dan terrealisasi setelah proyek infrastruktur dasar di IKN yang dikerjakan pemerintah sudah rampung. Bahlil sekaligus menepis anggapan yang menyebutkan bahwa belum ada investor yang berminat berinvestasi dalam proyek pembangunan IKN. Di sisi lain, Kepala Dinas Penanaman Modal Kaltim mengungkapkan jenis investasi yang sudah diminati di IKN adalah properti perumahan. Namun investasi tersebut masih terhambat akses transportasi yang cukup sulit sehingga investasi sektor properti menjadi terhambat. Tak hanya itu, Kadin menilai isu logistik menjadi salah satu tantangan utama berinvestasi di IKN. Bahkan Kadin menyebut berinvestasi di IKN disebut belum menarik bagi sektor manufaktur. Dan pemirsa, bagaimanapun perkembangannya, pada akhirnya kita harapkan realisasi investasi di IKN mampu mendukung pembangunan IKN yang berkualitas serta mampu menjadi titik baru penggerak ekonomi Indonesia. Dan satu hal yang tidak boleh dilupakan oleh publik, yakni publik harus terus mengawal proses pembangunan IKN karena tentu kita berharap mega proyek ini tak berakhir menjadi proyek mangkrak.